Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kami ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur bahwa selama sepekan yang kita telah lalui, Tuhan sudah senantiasa menolong dan setia menjaga kehidupan kita. Sepatutnya kita untuk bersyukur, menaikkan ucapan yang terdalam dari hati kita. Mazmur 30 ayat 11-12 mengatakan, Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Mari Bapak Ibu kita naikkan syukur kita. Siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada sampai hari ini oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena anugerah-Mu yang senantiasa menolong kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk penyelamatan-Mu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang kami puji, yang kami sembah. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu menaungi kehidupan kami. Bapa di sorga, inilah doa kami, ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdiri, kita memuji Tuhan. Sebab Dia Allah yang telah menyelamatkan kita, Dia Allah yang telah memulihkan kita dan menyembuhkan kita. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan. Dengan nafkah ku balas kasih-Mu. Segala hormat dan kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Mari jemaat Tuhan, angkat hatimu, pujian kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Oh, Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih
menyembah Tuhan, menyembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Allah yang memberkati, Kau yang pulihkan, Kau yang sembuhkan kami, Yesus.
bersyukur kepada Tuhan kita. Mari kita memuji Tuhan. Dia selalu membawa kita ke dalam kemenangannya. Sebab ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia yang membebaskan kita, yang menyelamatkan dan memulihkan hidup kita. Mari jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan dengan bersukacita, bertepuk tangan. Ada kuasa. Haleluya. Kita memuji Tuhan dengan bersukacita. Sama-sama katakan, namanya Tuhanku, benar yang teguh, gunung tentu kerja lekat, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan sekali lagi. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkasa selamanya. Kau berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan, ada satu nama yang menyelamatkan kita, nama yang membebaskan, nama yang memberikan kesembuhan, yang memulihkan hidup kita. Namanya siapa? Namanya Yesus Kristus Tuhan. Nama di atas segala nama. Haleluya. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala
biasa, yang ada kuasa, yang menyembuhkan, membebaskan, dan menyelamatkan kita. Haleluya. Luar biasa. Kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Bahwa ketika kita dekat dengan Dia, di bawah kepak sayapnya, ada ketenangan, ada kemenangan, ada sukacita. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan dengan sukacita. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi kita puji Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Haleluya. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Oh, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sama-sama katakan, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Oh, oh. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya, puji nama Tuhan. Ketika kita memiliki Tuhan Yesus, maka kita akan melewati segala macam hal yang dalam hidup kita yang akan menjatuhkan kita. Kita bagaikan Raja Wali yang akan terbang, yang diangkat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa tanpa firman-Nya kita tidak dapat melihat dan berjalan dalam kehidupan ini. Firman Tuhan adalah pelita dalam hidup kita. Nyatakan kerinduan kita. Mari jemaat Tuhan. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi kita memuji Tuhan. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap.
Tuhan aku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara, kasih sama Tuhan. Jemaat Tuhan yang di rumah, yang tempat ini, Tuhan aku siap. Amin. Katakan, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Katakan lagi, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Mari angkat tangan kita, angkat suara kita, katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Amin. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Katakan lagi sama-sama, ku rindu Kau Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, saat ini, Tuhan. Saat ini, saat ini, Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Angkat suara kita, sembah Dia. Kami memuja-Mu, Allah yang perkasa. Terpujilah nama-Mu. Kami menyembah-Mu, kami naikkan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Engkau yang kudus, Engkau yang mulia. Haleluya. Kami sembah, kami sembah Tuhan. Kami naikkan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah, segala puji syukur kami berikan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, Allah yang kudus. Kami sembah, kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Allah yang kudus, Allah yang mulia. Terpujilah Kau, terpujilah Kau. Kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari kita sembah Tuhan kita. Kita naikkan sembah syukur kita. Kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada, karena kemurahan Tuhan.
Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, Engkau mulia. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Oh. Terima kasih Tuhan. Kami puja Kau Tuhan. Kami puja Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, Allah kami. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Allah kami. Allah yang mulia, Allah yang kudus. Terpujilah Kau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiap yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiap yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan sama-sama. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan, amin, syukur katakan lagi sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, amin, buat anugerah yang Kau beri.
Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, Allah kami yang kudus, Tuhan kami yang baik, Allah kami yang mulia kekal selama-lamanya. Segala puji, segala hormat, kemuliaan, syukur bagi Tuhan. Layaklah Tuhan diagungkan, ditinggikan selama-lamanya. Karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Segala hormat, segala pujian, syukur kami naikkan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara kasih Tuhan. Haleluya, shalom. Terima kasih Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan yang masih tetap setia ada di tempat ini, dan juga saudara masih setia mengikuti ibadah online ya, karena seperti itulah dulu kan, seperti itulah dulu keadaannya, seperti inilah dulu keadaannya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Jadi mohon maklum dan kita memakluminya juga Bapak Ibu, kalau Bapak Saudara kasih Tuhan bisa masih ibadah di rumah. Walaupun Bapak Saudara kasih Tuhan di rumah, bukan berarti Bapak Saudara Tuhan jadi seriusnya berkurang gitu. Tetaplah serius, tetaplah semangat, karena keadaan ini juga kita boleh mengadakan seperti sekarang. Dan mungkin Bapak Saudara Tuhan karena di rumah ini ya udahlah, penting kita ibadah lah, kita dengarkan gitu. Kalau bisa mari Bapak Saudara Tuhan, tetap kita hormati hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa Allah hadir di dalam keadaan kita, dalam kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan itu hanya hadir nanti di gereja, kalau kita datang ke gereja gitu. Tapi di rumah ini kan kita nonton aja gitu. Saya percaya bahwa Tuhan juga hadir di rumah Bapak Saudara Tuhan. Dulu saya membuat skripsi tentang peranan media televisi ya. Zaman dulu itu. Tahun berapa ya? Tahun 2005 kalau nggak salah. Skripsi saya buat waktu itu peranan media. Jadi masih pakai peranan ya. Peranan media televisi dalam menjangkau jiwa, dalam pelayanan penginjilan gitu. Jadi di situ dibahas, ada nggak pengaruhnya, ada nggak dampak daripada media televisi ini. Karena kalau media televisi ya mungkin sekarang ini medianya kita itu mungkin bukan televisi ya, tapi handphone ya. Ya karena di mana-mana kita bisa live streaming, televisi telah diganti bisa menjadi handphone kita. Jadi saya menemukan sangat bermanfaat sekali. Bahkan kepada orang-orang yang sakit, kepada orang-orang yang tidak bisa dijangkau oleh Injil, ya bisa masuk tanpa kita hadir di sana, tanpa kita datang ke tempat itu, kita bisa menjangkau orang yang ada di sana. Dan itu sangat signifikan ya, saudara kasih Tuhan, sangat berpengaruh sekali. Jadi skripsi saya itu sekarang ini mungkin sedang nyata ya, bahwa penginjilan melalui media televisi itu sangat bermanfaat sekali Bapak Saudara Tuhan. Jadi khususnya dalam pandemik sekarang ini ya, kita bisa melihat bahwa media ya, khususnya handphone dan juga laptop lain-lainnya ini menjadi tempat yang baik, tempat yang tempat
di mana orang bisa berlari, pergi ke sana untuk mencari informasi, untuk menyaksikan apa yang mereka mau ketahui. Maka kalau kita gereja tidak memanfaatkan alat ini untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kebesaran nama Tuhan, untuk penginjilan, maka kita menjadi salah Bapak Saudara Tuhan. Kita harus memanfaatkan ini menjadi media kita, menjadi sarana kita untuk menyampaikan kabar baik, yaitu Injil. Injil artinya dalam bahasa Yunani-nya Evangelion, artinya kabar berita, good news dalam bahasa Inggris, berita kabar baik. Kabar baik di mana Kristus datang untuk kita menyelamatkan hidup kita, dan bukan itu saja, Tuhan datang juga untuk membebaskan kita dari tawanan, dari perhambaan dosa, dan bahkan lagi banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita sehingga bisa dikatakan bahwa Injil itu adalah kabar baik, berita baik bagi kita semuanya. Saudara sama Tuhan, hari ini saya membahas tentang bagaimana kita menghidupi iman kita. Jadi kali kita beriman, seringkali kita mengatakan kita ini beriman. Tetapi banyak sekali juga kita melihat orang-orang yang beriman tidak menghidupi imannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, kalau dikatakan kamu percaya Kristus, ya saya percaya. KTP saya bahkan mengatakan bahwa saya adalah Kristen. Tetapi banyak sekali juga di antara kita tidak menghidupi bagaimana iman itu. Pada saat kapan kita harus menghidupi iman? Ada orang menghidupi imannya hanya di gereja, ya kan? Ada orang menghidupi imannya hanya pada saat ibadah, mungkin pada saat persekutuan. Ada orang menghidupi imannya pada saat ada hari-hari tertentu di mana ada ibadah gereja, ibadah Zoom nih, datangnya ibadah ya, ibadah. Dia menghidupi imannya di sana, dia menyembah Tuhan, dia memuji Tuhan. Dia mendengarkan firman Tuhan. Tetapi selepas itu dia tidak lagi menghidupi imannya. Dan banyak di antara kita, khususnya mungkin di sini saudara, enggak saya. Tapi dengan indikator-indikator, dengan poin-poin yang saya jabarkan nanti, apakah Bapak Saudara Tuhan masih mengatakan bahwa Bapak Saudara kasih Tuhan masihkah menghidupi imannya? Berarti kalau apa yang saya sampaikan tentu ada hal-hal lain, ada lagi poin-poin berikutnya yang mungkin Bapak Saudara Tuhan bisa tambahkan, berarti saudara, iman saudara sehat. Saudara kasih Tuhan, mari kita buka satu ayat Alkitab yang menjadi pembahasan kita, yang menjadi dasar kita hari ini untuk membahas kebenaran firman Tuhan. Ini kita buka di Yakobus 2 ayat 26. Boleh bukan Jel? Yakobus 2 ayat 26. Yakobus 2 ayatnya yang ke-26. Sudah? Di sana dikatakan seperti ini, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Berarti apa bersama Tuhan, iman itu harus dihidupi, dilakukan. Enggak hanya iman. Enggak hanya percaya. Percaya itu artinya, iman artinya bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Jadi kita belum melihat, tapi kita sudah mengimaninya. Nah, apa yang tidak kelihatan ini, kita harus menghidupinya. Kita harus menjalankannya. Kita harus melakukannya. Bersama Tuhan. Dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Bahkan juga di Yakobus 2 ayat 20, Yakobus 2 ayat yang 20 dikatakan, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi kalau kita beriman tanpa ada perbuatan, maka bisa dikatakan
iman kita adalah zong, ya, kosong, nggak ada apa namanya, nggak ada isinya, zong. Gitu. Saudara Tuhan, pada saat kapan sebenarnya kita bisa menghidupi iman itu? Pada saat kapan kita menghidupi iman? Alkitab berkatakan dalam Matius 7 ayat 24, mari kita buka sama-sama, Bapak Ibu saudara Tuhan. Dalam Matius 7 ayat yang ke-24, di sana dikatakan seperti ini, Bapak Ibu saudara Tuhan. Ini perumpamaan atau yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Ada seperti bangunan, dikatakan di sana. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini, kata siapa? Kata Yesus, dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin itu melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuh rumah itu dan hebat kerusakannya. Bapak Ibu saudara Tuhan, iman kita hidupi pada saat kapan? Kalau menurut ayat ini, pada saat ada masalah. Pada saat adalah persoalan dalam hidup kita. Pada saat kita sakit. Pada saat kita mengalami ketidakadilan. Pada saat kita disakiti. Pada saat hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, disinilah letak daripada iman kita. Apakah kita hidupi atau tidak? Ya kan? Orang bisa saja ke gereja, memuliakan Tuhan, ibadah, rajin. Tapi di dalam penghayatannya, dalam firman Tuhan, pada saat ada masalah, pada saat pergumulan datang dalam hidupnya, dia bukan mengacu kepada firman Tuhan, malah mengacu kepada apa? Apa kata orang. Suatu ketika ada saudara saya sakit, dia percaya kepada Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Tapi sakitnya tak kunjung juga sembuh. Datanglah teman-temannya mengatakan, kesianu aja itu. Ada orang yang pintar, ya. Di sana bisa sembuh. Dia pakai Alkitab juga kok. Dan dia berdoa juga. Jadi nggak salahnya. Maka dia pergi ke sana. Maka orang pintar ini membaca mantranya. Suku, langsung air disemburkan ke mukanya. Gitu kan. Padahal dia baru makan pete dan makan jengkol. Kan. Itu pasti nikmat sekali rasanya. Karena nikmat baunya tetap ditahankan. Saya juga pernah mengalami hal itu, Bapak Tuhan. Waktu SMP, saya selalu pulang gitu. Jadi waktu SMP, kami sudah merantau. Kalau Namboru kita yang tahu lah ya. Belum ada SMP. Tapi kalau sekarang sudah ada SMP. Maka saya mau katakan kepada kita, kalau ada sekolah di kampung ya, mendingan anak kita sekolah di situ deh. Daripada dia sekolah yang terbaik tapi jauh dari orang tua, itu gak bagus sebenarnya. Saya merasakan itu, kasih sayang orang tua itu jadi seperti hilang menurut saya. Walaupun mungkin sekolahnya pas-pasan, tapi kalau sudah SMA ya, itu mungkin gak apa-apa lah, karena udah mulai dewasa. Tapi masih SMP saudara, kita masih sayang-sayang sama mama kita, masih tidur di pahanya, ya kan? Masih mau bisa tidur bareng, tiba-tiba kita dipisahkan, sedih sekali rasanya. Maka waktu saya mengalami ada satu kekacauan, yaitu setiap saya pulang ke Siantar waktu itu, besoknya saya kembali ke kampung. Selalu begitu. Udah lama saya gak mau sekolah lagi. Karena mama saya seorang guru, dia khawatir saya ini kalau gak sekolah mau kemana lah anakku ini ya kan. Minimal lah kau tamat SMA katanya. Supaya nanti kalau kau tamat SMA, kalau kau mau sekolah lagi,
usia 50 tahun pun masih bisa. Tetapi kalau usiamu 50 tahun, nggak mungkin kau sekolah SMA gitu kan. Ya juga kan, pemikirannya udah luar sekali. Karena di waktu saya kuliah ada juga beberapa orang yang tua, apalagi waktu S2 ada yang sudah 50 tahun, 60 tahun. Ya mungkin sudah agak susah untuk berpikir, tapi dia semangatnya luar biasa gitu. Kadang dia tanya, Nal ini gimana ya maksudnya gitu. Ya, nggak apa-apa gitu, kita lihat semangatnya. Tapi kalau usia seperti itu, sekolah SMA, ya kan, gimana ya kan? Lucu sekali, udah ada ubannya, tiba-tiba SMA. A tambah B tambah C sama dengan, A tambah B salah. 5 tambah 7 kan, lucu. Tuh gitu Pak. Muridnya mau panggil dia nama nggak enak kan, mau sambil dia panggil bro nggak enak, ya kan, panggil bapak nggak enak juga gitu kan. Maka mama saya bilang, pokoknya kau harus tamat SMA. Pokoknya saya nggak mau sekolah lagi. Kalau jauh, kayak sedih. Setiap kali saya berpisah dengan mama saya rasa sedih. Ada satu jiwa saya kayak hilang. Baru waktu itu mama saya nggak tahu lah imannya masih ya. Ada bilang, udah bawalah ke orang sana. Mungkin bapaknya datang datang sama dia supaya kau jangan jangan macam-macam di kampung ini. Dia bilang, terus mama saya bilang, aku nggak macam-macam kok, sekolahlah kau. Aku baik-baiknya di sini, nggak kawin lagi aku katanya kan. Tapi saya sedih, setiap kali saya diberangkatkan sedih, pulang lagi. Pulang lagi, selalu begitu. Sampai beberapa ditanya, ada sampai terakhir ada dikasih lada gitu, lada. Nah kan, kalau saya makan tiap hari, itu pedih sekali, lada sudah. Tidak dijampi-jampin, kukak, saya makan ya kan. Sekali 2 kali saya makan, saya nggak mungkin. Dan terakhir saya pindah kos, mama saya izinkan, ya apa-apalah. Bagi dia gini, nggak apa-apa, kalau nggak pindah kos, nggak boleh pindah kos, malu. Pokoknya saya pindah kos, kalau nggak pulang, ya udah. Pada saat saya dikasih ke pindah kos ini, dan teman saya waktu itu mengajak saya satu persekutuan ya. Nah, ada dilayani oleh mahasiswa waktu itu. Dan disitulah saya mulai bisa melupakan pulang kampung ini. Saya mulai berubah di sana. Saya mengalami Tuhan di sana. Dan saya mulai hilang ingatan saya untuk balik ke kampung lagi. Malah saya malas pulang gitu. Rasanya kalau libur pun pengen di sana aja. Karena kalau pulang kampung saya ingat pasti ke ladang nih, ya kan? Itu jadinya gitu. Jadi pikiran kayak gitu, mendingan di sinilah. Kalau pulang kampung ke ladang kayak gini. Kalau libur-libur cuma sehari malas pulang gitu. Tapi kalau panjang baru pulang gitu. Sama Tuhan. Kalau dikatakan mama saya waktu itu masih percaya kepada Tuhan, ya percaya. Setiap Kamis dia ikut parinangan ya kan. Ada namanya kumpulan ibu-ibu gitu. Jadi kalau setiap hari Kamis kami bahagia. Karena pulang dari ladang akan cepat. Karena dia akan ikut kur. Ya kan. Ya, tetapi kalau bilang anakmu itu bawalah ke sana. Ya dia ikut aja. Dia ikut. Kenapa? Iya dia gini. Iya ini. Dimasuki bapaknya ini. Katanya. Bapaknya ini. Emang bapak saya dulu cemburuan. Dia gak mau kau kawin lagi. Aku gak kawin lagi aku katanya. Gitu kan. Dan sampai akhirnya saya mengenal Tuhan. Dan itulah yang membebaskan saya dari ikatan. Jadi bersama Tuhan, pada saat kita masalah pergumulan dalam hidup kita, disitulah letak iman kita, apakah kita hidupi atau tidak. Ya kan? Pada saat nggak ada uang, teman bilang, ini malam ini ada kerjaan nih, ngapain? Adalah, ikutlah kau. Maksudnya merampok. Bisa. Oh bisa. Istri udah teriak di rumah, ya kan? Jericho belum mengalami kalau istrinya teriak. Nanti kalau dia menikah, dia tahu bahwa iman itu bisa goncang kalau istri sudah teriak di rumah. Ya kan? Kau pelayanan terus kau, nanti dibilang gitu kan. Mana? Gitu. Mana uang susu anakmu ini? Gitu. Bisa menjadi goncang iman kita. Gimana ya? Ini harus menjadi kita hidupi, Bapak. Dan bisa juga tergoda. Karena memang pada saat ada masalah dalam hidup kita, nggak langsung Tuhan tolong kita tiba-tiba dari surga, Tuhan buka jalan. Kadang butuh proses, kadang Tuhan juga izinkan kita mengalami
masalah benturan sana sini, sampai istilah orang kata berdarah-darah gitu. Itu diizinkan kadang. Disitulah letaknya apakah kita menghidupi iman kita atau tidak. Pada saat masalah itu datang. Pada saat kita kuliah, kita nggak tahu, teman kita lihat semua sibuk dengan bisnisnya masing-masing atau membuka buku catatan hariannya, kan? Kita mau dihadapkan, apakah kita ikut mereka atau enggak? Ya kan? Disinilah letaknya iman kita, apa kita hidup atau enggak? Dan kita udah lama nggak menikah, usia kita sudah mulai tambah umurnya, seperti lagu sekolah mimbar, tambah ya kan? Orang bilang setiap ketemu, kapannya kau menikah kau? Apalagi kami orang Batak ini, kalau ketemu orang usia kita sudah hampir 30 ke atas, pertanyaan yang pas adalah, kapan kau menikah? Kayak nggak ada pertanyaan lagi. Dia ngurusi urusan kita, kapan kita menikah atau enggak? Itu kan urusan kita, saudara. Itu urusan privasi gitu. Gak usah lah belajar lagi kita bertanya, jangan kapan lah kau menikah. Emang kalau nggak menikah kenapa rupanya ya? Maka datanglah wanita-wanita, para pria, kalau dulu punya standar yang tinggi, ya kan? Saya pengen wanita yang langsing, rambut merah, kerja bagus, punya mobil. Lama-lama standar turun. Siapa aja deh, ya kan? Yang nggak bertobat pun sikat. Pacaran baru 3 hari, 5 hari, langsung pacaran, langsung menikah. Maka di rumah tangga ketahuan lah belangnya. Ternyata kau tidur ngorok ya, nggak bisa tidur aku gara-gara kau. Ngorokmu pun sampai ke telinga, udah kututup kuping kau pakai kapas, tetap bunyinya kencang sekali. Kau wanita loh, ya kan? Jadi masalah ya kan? Masalah ya kan? Kenapa? Karena tadi desakan orang-orang. Dia nggak percaya Tuhan, bahwa Tuhan menyediakan. Saya jadi dulu biar aja saya ledekin orang. Kalau saya nggak suka sama wanita, kalau emang nggak suka, saya mendingan. Saya udah melihat karakter-karakternya tidak mendukung saya dalam pelayanan. Wah, maka saya akan tinggal. Nah, Mama Mima tahu banget. Waktu saya mau menikah dengan dia, saya bilang, ini persembahan saya. Setiap minggunya. Siapkah kau menikah? Dan sampai sekarang dia tidak pernah mengatakan, berapa PK-mu? Nggak pernah. Dia terima dengan baik. Kenapa? Karena itu mengganggu kita dalam pelayanan nantinya. Kalau istri kita sudah teriak seperti itu di rumah, nanti pelayanan kita akan pelayanan keluar rumah. Bawa apa ya? Maka terjadi, halo Pak Pendeta Ronald, ya bisa melayani, berapa PK-nya? Ya, mulai nanti itu. Kenapa? Karena istri desak, ya kan? Jangan lupa kau keluar susu anakmu, ya kan? Tapi kalau istri kita menerima apa adanya, nggak mau teriak, apa yang kita kasih diterimanya, dipercaya itu yang penting. Dan sekarang saya bahagia itu karena istri saya mendukung saya seperti itu. Ada nggak ada. Dan dia tidak pernah merendahkan saya. Harus cari wanita harus cari pria yang seperti itu. Jangan kaja lihat cantiknya, ya kan. Seperti Sam Simpson melihat Delilah, ya kan. Laila, Delilah. Wah, cantik ini kan. Tapi kita nggak tahu karakternya dia gimana. Sikat saja, ya kan. Ayo, mau kamu menikah denganku? Mau. Si wanita ini pun sedang menantikan laki-laki juga. Tapi karakter laki-laki ini mungkin emosinya suka main pukul, suka belum bertobat. Wah, ketemulah dia. Ya kan? Matanglah dia. Ketemu juga wanita yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak mengasihi Tuhan. Ya udah. Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Kapan kau menikah? Kapan kau menikah? Kalau udah menikah kenapa sih? Ya kan? Kalau nanti kau udah menikah, kapan kau punya anak? Enggak punya anak, nah kau? Yang enggak bisanya kau punya anak, ya kan? Terus kalau kita punya anak, perempuan semua. Nanti kalau nggak ada laki-laki, nggak ada keturunanmu. Capek lah kau ngurus-ngurus hidupnya kayak gitu-gitu.
Kalau kau udah mati, gak ada lagi kita pikirkan itu. Udah terkaku, tubuh kaku. Ya. Kita syok dengan artis yang baru meninggal. Kemarin masih dia, hai, tiba-tiba, kita gak tahu kapan kita mengakhiri kehidupan ini. Saya belajar banyak kejadian itu. Dia masih live. Kita gak tahu. Kita rancangkan hidup kita, gak bisa kita rancangkan hidup kita. Ya, kita bisa atur hidup kita. Saya mau gini, tapi Tuhanlah yang mengatur kehidupan kita. Jalanin aja hidup ini. Bersyukur. Maka nanti kan saya ditanya, anakmu cuma 2 perempuan. Nanti coba, kalau saya ngikuti. Ayo mah, buat lagi, buat perempuan lagi, buat lagi. Sampai 10 ya kan. Udah gitu 10, gak bisa lagi minum susu mereka. Ya kan? Sekolah pun asal-asalan. Datanglah ke Pak RT. Pak RT, tolong dong urus surat miskin. Kenapa? Ya nggak bisa lagi aku. Kau nangis kenapa? Karena kau semua salah. Kau banyak anak. Banyak anakmu udah nggak ada uangmu. Malas kau kerja. Ya kan? Coba kalau cuma anakmu cuma 1 atau 2. Sekolah yang terbaik bisa kau sekolahkan dia. Udah cukup. Biar aja orang ngomong. Iya. Kenapa kau? Ya udah diam aja. Bodoh amat ya kan. Sekarang begitu aja. Orang udah mati terguguk kaku. Emang keturunan Ronald Saragi Garinging mana ada lagi? Ya udah nggak ada ya. Nggak ada kan. Kalau kita buat manis kepada anak kita, dia juga ingat kita. Gak usah kita. Di sinilah letaknya iman kita itu kita kerjakan bersama. Biar aja. Memang ada terpengaruh dikit, tapi kita harus belajar mempercayai firman Tuhan ini. Kita harus belajar. Suatu saat saya mau menikah. Ya saya bilang sama saya kadang masih ada menang uno. Susah memang untuk mengubah itu. Makanya pesan Tuhan, kalau saudara sudah semakin tua, enggak dari mudanya kita tidak menyalipkan kedagingan kita, nanti tua juga gitu. Mau menikah. Tanggal sekian lah kau menikah ya. Kenapa rumahnya? Iya tanggal itu baik. Emang hari enggak baik semuanya hari. Emang hari Selasa doang yang baik. Terus hari Minggu enggak baik. Karena hari Tuhan, memuji Tuhan. Hari Selasa, hari Kamis enggak. Kita percayalah dengan lagu semua baik, ya semua baik semua. Tapi Pak hari Kamis kadang saya sakit perut Pak, itu juga sakit perut baik untuk kebaikan dirimu juga itu. Nggak usah kita pikirkan, aduh susah kita hidup ini jadi. Indonesia ini itulah kelemahan kita, banyak ngurusin orang lain, tapi nggak bisa ngurusin diri. Saya melihat, oke, seperti saya, aku punya anak, ada orang punya anak-anak. Kejar terus sampai ada perempuan atau sampai laki-laki ada. Kejar. Setelah punya anak, ada 6 lah ini. Gimana kamu menyekolahkan ini? Ya kan? Apakah, dan saya melihat banyak anak ini, kalau kesaksian anaknya, adalah yang kurang kasih sayang, ada yang kasih sayangnya berlebihan. Ya. Saya kalau melihat anak saya 2, kalau tambah 1 lagi, waktu Yemima tambah adiknya aja, dia udah merasa nggak enak bahwa kasih sayang kita terbagi. Kadang adiknya dipukul sama dia. Sono! Gitu. Kenapa? Karena dia kesal. Karena dia pikir mau jadi dia anaknya. Kalau 2, oke lah 2 atau 3 lah. Kalau 3 pun udah mulai lah. Kalau 2, kenapa 2? Kaitan 2, sebenarnya ada 1 orang waktu itu datang ke rumah untuk main drum di sini. Bang, kalau bisa Yemima jangan 1 lah bang ya. Katanya, kenapa? Kayak aku nih kesepian di rumah bang. Gue gak tahu teman gue di rumah gak ada gitu. Kita pikirnya juga ya. Jadi kalau 2 kan enak berantem. Kalau dia kesal sama kita kawan yang ke 1. Oh iya dia datang lagi gitu. Jadi kalau cuma 1 ya udah kita diam aja jadinya. Gak ada saling membuat dia meledekin gitu kan. Jadi jangan berpikir bahwa kalaupun Tuhan tidak berikan anak juga gak apa-apa. Kita bercermin kepada firman Tuhan Bapak Saudara. Maka kalaupun kau menikah jangan asal melihat ganteng nih, banyak uangnya nih. Kalau itu menjadi pikiranmu, udah habis lah kau. Habis. Kau akan menikmati. Tapi kalau kau melihat seorang wanita lawan jenismu, karena engkau ingin berkeluarga dan untuk kemuliaan nama Tuhan, itu yang baik. Saya menikah usia 38 tahun. Diledekin, ya
Di sosmed itu setiap saya komen, posting pasti ada. Kapan nikah? Pasti ada. Kapan nikah? Memang menikah itu baik juga. Tetapi kalaupun enggak, jangan kita menjadi memojokkan dia terus. Dia juga pasti ada orang yang enggak mau menikah, lama menikah. Mungkin pasangannya juga. Kalau enggak pas, jangan kau milih-milih. Ya iyalah. Baju aja kita pilih kok. Ya kan? Masa ada baju? Baju udah sempit, masukin aja, brek, kayak kan. Ya enggak lah. Iya kan, baju loh. Apalagi pasangan hidup yang seumur hidup kita akan bersama dengan kita. Kita bangun, bau jiloknya kita harus cium-cium juga ya kan. Lendirnya dia, semuanya. Ya harus tiap hari kita ketemu dia, terus kita asal-asalan pilih. Ayolah kita menikah. Habislah kau ya kan. Banyak kali aku hari ini. Pada saat seperti itulah kita menghidupi iman kita. Kalau kita nabrak kucing, langsung kita bungkus kain putih. Kalau anjing kita tabrak, langsung kita potong. Nabru, langsung potong. Ya. Tapi kalau kucing, kenapa? Apa bedanya kucing sama guk-guk yang kita tabrak? Saya pernah nabrak kucing. Saya kubur aja, karena di depan rumah kayak gitu. Saya mundur, bukan di sini, dulu ada di sana. Karena mundur panjang dulu baru kena. Kucingnya udah sakit-sakitan. Apa itu Pak? Batu gue bilang. Gue lihat kucing udah mati. Aduh, saya ingat juga tuh kata-kata orang, awas. Ya kan? Kalau nabrak kucing bisa ini. Saya bilang, saya percaya kuasa Tuhan. Apa bedanya kucing sama guguk kalau ditabrak? Ya kan? Gak ada. Kalau guguk ditabrak, langsung. Kalau orang Batak, nembru. Nah, sadiahon. Kan? Udah langsung dijadikan. Kalau B2 ditabrak, mana ada dikubur baik-baik? Enggak, sayang sekali. 3 hari pun B2 udah mati. Masih dibakar baik-baik. Dikeluarin perutnya. Baru dipanggang lagi. Dibuat lagi asam. Supaya jangan bau. Gitu. Kok gitu Pak? Ya, di kampung saya ada gitu-gitu. Jadi udah bau. Mati B2 babi hutan gitu. Udah 3 hari udah baunya dikit. Masih enak nih. Bakar lagi kan. Dikasih. Coba kalau kucing langsung ditanam baik-baik itu. Tarik warna putihnya, kain kapan kan, bungkus dengan baik. Terus kasih salibnya, isod domardian katanya. Disinilah mati. Ya kan enggak gitu. Sama aja. Disinilah letak daripada iman kita, Bapak Salam Tuhan. Bagaimana kita menghidupinya? Pada saat ada masalah, apakah kita berdiri kokoh menjalankan apa yang firman Tuhan katakan? Atau kita menjalankan apa yang orang-orang serang kepada kita? Kalau kita nggak kerja contohnya, udahlah, apapun kerja oke lah. Saya udah coba mendaftar sana sini nggak ada, udahlah, nanti ikut saya aja. Ngapain ngerampok atau copet ya kan? Ayolah, yang penting gue bisa makan. Kau hamba Tuhan lo, nggak apa-apa anakku udah teriak-teriak, ayolah. Ya, iman kita nggak kita hidupi lagi pada saat itu. Yang kedua bersama Tuhan. Pada saat kapan kita menghidupi iman kita? Kalau kita buka di Matius 6 ayat 6. Matius 6 ayat 6 dikatakan di sana. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di dalam tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Lihat. Pada saat orang gak ada, pada saat kita di kamar apa yang kita kerjakan? Kita ambil gitar atau kita menyembah Tuhan atau membaca Alkitab. Pada saat gak ada kesempatan, gak ada orang melihat kita, disitulah kita menyembah Tuhan. Itulah kita hidupan iman. Kalau sekarang kan banyak orang menyembah Tuhan. Tapi untuk konten. Upload di sosmed. Lagi penyembahan. Lagi memuji Tuhan. Haleluya. Di-upload di sosmed. Supaya kalau ada wanita yang cantik yang bisa terpesona. Ya, bisa terpesona. Atau buat yang lain. Oke itu oke lah. Tetapi kan harus ada jam-jam kita. Pada saat kita sendiri. Pada saat kita di kamar kita.
Pada saat kita tidak ngapa-ngapain, pada saat kita buka handphone, apa yang kita buka. Pada saat kita melihat apa yang ada di handphone kita, apa yang kita buka-buka. Kan di sinilah letak daripada menghidupi iman ini. Apalagi kan sosmed sekarang semua. Apakah kita lebih banyak menghabiskan waktu kita untuk melihat sosmed-sosmed atau berita-berita, atau kita datang di hadapan Tuhan untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Ya. Gimana? Pada saat sendirilah kita, kelihatan kita itu iman kita kepada Tuhan. Tapi sekarang banyak Pak ibadah Zoom dimasukkan di sosmed. Ya itu kan ibadah. Cuma sekali 2 kali kan nggak apa-apa. Kalau saya kenapa dikatakan kita upload contohnya. Supaya ada orang yang ikut. Dan kenapa juga kita ibadah itu kenapa nggak tiap hari? Ya kalau tiap hari kan perlu juga sendiri dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nah sekali-sekali kita buat korporat itu artinya apa? Ada orang udah lemah imannya. Contohnya di ibadah Zoom nih hari Selasa doa ya. Ada orang udah mulai lemah. Kenapa hari Selasa, hari Sabtu gitu kan. Ada orang udah mulai lemah imannya. Terus dalam kehidupan kita sehari-hari ini kan banyak persoalan dalam hidup kita kan. Pasti usia kita kalau udah mulai bekerja dalam pekerjaan kita, dalam keluarga, dalam lingkungan kita pasti ada masalah. Kadang kita down di sana. Maka pada saat kita menyembah Tuhan, kita melihat ada orang teman kita, semangat kali dia menyembah Tuhan. Kita menjadi terpancing, saudara. Contohnya kita kumpul bersama di tempat ini. Ada seorang ketawa kita 3 orang ketawa. Kita juga pasti ikut ketawa. Kita nggak tahu, aku yang ketawain ya, kadang kan. Iya kan? Betul nggak? Tapi pada saat kita habis ibadah itu, iman kita, roh kita menyala-nyala, maka pada saat itu juga kita sendiri, karena ada masih api tadi, kita semangat lagi memuji Tuhan. Kadang mulai drop, gimana ya, hidup ini susah sekali, aku cari kerja, nggak ada pekerjaan gitu. Maka bangkit lagi, ada ibadah, bangkit lagi iman kita, semangat lagi. Maka perlu juga kita ibadah bersama seperti ini. Secara korporat, supaya apa? Supaya tertular, kalau ada orang-orang yang bersemangat, bisa tertular kepada kita. Saya kalau melihat orang menyembah Tuhan semangat gitu, saya juga terikut kadang angkat tangan saya, untuk menyembah Tuhan. Dulunya mungkin kalau kita lihat ibadah pertama kali, siapa sih ini WL-nya? Suaranya kayak apa? Ya, bagus juga di suara WL-nya. Tapi kita lihat ada jemaat satu. Kita jadi malu sendiri, akhirnya kita menyembah Tuhan. Ya kan? Akhirnya sampai di rumah, kita masih ada api tadi. Kita menyembah Tuhan jadinya. Tapi kalau di gereja juga udah gak dapat apa-apa, sampai pulang juga. Siapa yang tadi WL tadi? Ya kan? Semua ngomongin orang jadi. Maka iman kita dihidupi pada saat kapan? Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Pada saat tidak ada orang terlihat, melihat kita, apa yang kita kerjakan. Disitulah kita mereduhkan hati kita. Merenungkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Lagi tidak ada orang. Kamar kita sepi. Kita gak tahu siapa yang melihat kita. Pada saat jam 3 pagi, pada saat jam 4 pagi, jam 5 pagi. Orang masih tidur, kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Itulah. Ketika itulah kita terlihat kerohanian kita. Saat itu juga terlihat keimanan kita. Bagaimana kita menghidupi iman kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan. Di tempat-tempat sunyi seperti itulah harusnya kita mereduhkan diri kita. Memberikan hidup kita. Menyembah Tuhan kita. Bukan pada saat mau diupload di sosmed. Pada saat live. Pada saat lihat orang. Enggak. Yang pertama tadi. Pada saat kapan kita menghidupi iman kita. Yaitu saat
pada saat kita dalam keadaan bermasalah, ada persoalan, ada sakit atau apa, disitulah kita menghidup. Yang kedua ialah pada saat tidak ada orang melihat kita, apakah kita mau menyembah Tuhan. Yang terakhir sama Tuhan, pada saat kapan kita menghidupi iman kita, pada saat di dalam pergaulan kita. Kita katakan kita inilah garam dan terang dunia. Kalau kita bergaul, apa kita menjadi terikut dalam pergaulan kita? Atau kita menjadi garam bagi orang-orang sekitar kita? Atau kita digarami, bukan menjadi garam? Kelihatan dalam pergaulan kita. Kita mempengaruhi atau kita dipengaruhi. Kalau kita ketemu teman-teman kita lama, ayo, dikit lah. Sorry ya. So jadi yang mau jadi pendeta aja kau. Padahal kan kalau contohnya kita nggak ngerokok lagi, kok kayak banci kau nggak ngerokok? Padahal banci ngerokoknya kan? Coba lihat. Nggak tahu istilah itu dari mana itu. Contoh kalau kita nggak minum contohnya, kayak bancinya kau. Padahal banyak juga banci minum mabuk kan. Jadi nggak ada alasannya. Maka pada saat kita bergaul, contohnya kayak Andre nih, sinilah kelihatannya, apalagi teman-temannya anak-anak SMA, ngomongannya kebun binatang semua, ya kan pastilah. Apakah ikut juga ikut binatang Andrenya? Janganlah, harusnya menunjukkan bahwa aku ini anak Tuhan. Aku anak raja, engkau tidak, nggak apa-apa kan. Kalau di sekolah kan, kalau ada juga aku anak raja juga dia kan, percaya kepada Tuhan kan. Kita semua enggak anak raja, hanya aku gitu. Harus tunjukkan diri kita dong. Lone ini contohnya sekolah, kerja gitu. Tunjukkan diri dong. Sehingga orang bilang, si Andre gereja di mana tuh? Si Lone gereja mana? JKI Getsemani. Gue mau ke situ gitu. Tapi kalau Lone sama Andre urakan di sana, semua orang dipalakin. Lo ada kasih uang gue. Gereja di mana sih? Gereja Getsemani. Gak usah lah ke situ, kasih tahu orang ke semua. Gak benar itu pendetanya, ngajarin gak benar. Malak mulu tuh si Andre. Ya kan? Mentang-mentang badannya gede. Gak jadi iman lagi. Harusnya kita menunjukkan jati diri kita bahwa kita ini adalah anak raja. Ya enggak. Anak raja itu beda loh. Jangan kita nyanyi, aku anak raja. Engkau anak raja, kita semua anak raja di gereja saja, ya kan? Tapi kalau udah keluar kita nggak ada raja. Anak raja itu, coba deh, secara lihat orang-orang kerajaan. Kemarin ada putri raja kerajaan Jepang keluar dari kerajaan karena dia menikah dengan orang biasa. Orang raja, makan pun harus diatur. Maka pangeran anaknya si Lady Di itu pangeran Charles ada satu orang yang keluar dari kerajaan karena dia menikah dengan artis ya kan dan tidak mau mengikuti peraturan kerajaan. Raja itu beda, kualitasnya beda, makannya pun harus diatur. Mana ada kerajaan, udah simpan sana, kan diatur. Punyaannya pun harus berapa kali. Kalau kita kan enggak. Kalau kita apalagi enak. Enggak tahu ntar nemburu masak. Itu pilih sekali 2 kali kita kunyah. Masuk. Kerajaan mana bisa gitu. Harus kunyahnya berapa kali? 50 kali. Habis itu, habis makan besar, ada makanan ringan lagi. Itu diatur sudah. Diatur. Maka kalau kita katakan, aku anak raja, engkau anak raja, tapi hidup kita amburadul. Lu bukan anak raja, lu anak bapak lu sendirilah gitu. Gak usah, kalau anak Tuhan itu anak raja beda lah kualitasnya. Caranya. Cara berjalannya pun beda. Ya? Nah, anak raja beda lah. Diatur. Mereka itu punya sekolah saudara. Bukan berarti kalau kita jadi anak Tuhan kita diatur jalan kita. Jericho. Jer kenapa jalan gitu Jer? Ya gua anak Tuhan, anak raja.
Enggak juga. Kapan sampainya? Jer di mana Jer? Abang bilang jalan kaki bang, anak raja. Ya elah, cepat mau latihan kita, ntar lagi mau ibadah, ya kan? Sorry bang, gue anak raja, gue pelan-pelan dulu. Enggak. Lalu kehidupan kita melalui pergaulan kita itulah kelihatan bahwa kita ini anak raja atau enggak. Tunjukkanlah sikap kita. Dalam pergaulan kita, kita menjadi garam dan terang atau kita digarami. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari sama-sama bersama Tuhan. Itu menjadi kebenaran firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Bahwa kalau kita mau, pada saat kapan kita menghidupi iman kita. Pada saat kita ada dalam keadaan masalah. Yang kedua, pada saat tidak ada yang melihat kita. Dan yang terakhir dikatakan, pada saat kita bergaul di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo teman-teman musik boleh maju ke depan. Situlah kita menghidupi iman kita. Mari kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari main di G, coba G. On boleh bagikan perjamuan kudusnya. Mari naikkan pujian. Salibnya, salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, teraba mulia, dosaku disucikan. Oleh darah Yesus. Mari sama-sama kita pakai berdiri kembali. Bapak Ibu Tuhan, kita katakan pujian ini. Salibnya, salibnya. Salibnya. Katakan lagi sama-sama, salibnya. Salibnya. Teraba mulia, dosaku disucikan. Oleh darah Yesus. Musik malukan pujian akan lembut. Saudara Tuhan yang di rumah di tempat ini, saudara yang di rumah belum ada tidak ada roti perjamuan yang saudara boleh beli. Saudara boleh memakai roti atau sirup yang ada di rumah saudara. Itu kita boleh masuk dalam perjamuan kudus. Mari sekali kita katakan pujian ini sama-sama. Katakan lagi sama-sama, salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, teraba mulia, dosaku
sudah mendapatkan roti di tangan saudara dan juga anggur di tangan saudara. Mari siapa nanti kita sama-sama kembali kita bangkit berdiri. Siapa nanti kita untuk kita menyatu dengan tubuhnya masuk dalam perjamuan kudus. Mari kalau ada hal-hal kesalahan yang Bapak Saudara kasih Tuhan lakukan, mari minta ampun di hadapan Tuhan. Dengan kita melakukan perjamuan kudus ini, biarlah kita boleh mengingat kembali bahwa karya Kristus di atas kayu salib yang telah menyelamatkan hidup kita, yang telah mengubahkan kehidupan kita, yang telah mendamaikan kita dengan Bapa Surgawi. Mari angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita roti yang ada di tangan kita. Pada saat Tuhan Yesus Kristus hari terakhir sebelum disalibkan, Dia bersama-sama dengan murid-muridnya mengangkat roti, melambangkan bahwa inilah tubuhnya yang telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kita, untuk menebus segala kesalahan kita. Dan Dia mengatakan kita melakukan ini sebagai peringatan, mengingat kembali karyanya, betapa luar biasanya sakitnya, tubuhnya tercabik-cabik untuk menebus kesalahan kita. Saya percaya bahwa inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak di atas kayu salib. Saya percaya, makanlah inilah tubuh Yesus Kristus, dan makanlah inilah tubuh Yesus Kristus. Dan selanjutnya Tuhan Yesus mengangkat anggur, menandakan bahwa itulah darahnya yang tercurah di kayu salib sebagai tanda penebusan atas dosa kita, sebagai tanda penebusan atas kesalahan kita. Darahnya tercurah untuk menebus kesalahan kita, menebus dosa kita. Maka tidak ada lagi dosa yang tidak diampuni. Pendamaian sudah terjadi kepada Bapa Surgawi karena tubuhnya dan darahnya telah ditumpahkan di atas kayu salib, dan darahnya tercabuk, tubuhnya tercabik-cabik di atas kayu salib. Dan inilah darah sebagai tanda perjanjian bahwa segala dosa kita telah dihapus dan darahnya sudah tercurah. Dan kita lakukan ini sebagai peringatan bahwa Kristus telah pernah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Bukankah darah yang tercurah di kayu salib yang kita lakukan hari ini, saya percaya bahwa inilah darah Kristus. Mari minum inilah darah Kristus. Inilah darah Kristus yang telah menebus dosa kita. Baik saudara, yang sudah menyatu dengan tubuhnya, yang kita sudah ikut dalam perjamuan ini, mari angkat tangan kita bersyukur kepada Tuhan kita. Mari sembah Dia. Haleluya. Kita naikkan sembah kita, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia. Naikkan syukur kita bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Tuhan kami. Mari katakan syukur kita bagi Dia. Haleluya.
darahmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kami. Ya Allah kami yang kudus, yang mulia. Bagi Dia segala pujian, amin, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kata lagi sama-sama, bagi Yesus Kristus Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Oh, selama-lamanya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah lagi kita. Haleluya. Terpuji nama Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, hati ini saudara yang mengalami persoalan, mengalami keadaan saudara, hari ini ada persoalan dalam hidupmu, mari saya berdoa buat saudara, hari ini jadi pemulihan dalam hidupmu, jadi pemulihan dalam kehidupan keluargamu, dalam apapun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Percaya kuasa Tuhan memulihkan kita, kuasa Tuhan menyembuhkan, kuasa Tuhan menyemulihkan segala kebutuhan kita. Dan hari ini juga berdoa Tuhan, kalau ada hari yang sakit, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi teman-teman tempat ini yang datang beribadah. Dan hari ini juga berdoa buat anak-anak yang di rumah, yang hari ini sedang sakit. Ataupun berdoa buat mereka, biar mereka menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi semuanya. Biarlah mereka menjadi anak yang baik, yang takut akan Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Jemaatmu, umatmu yang menyatu dengan tubuhmu, dengan darahmu. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Bagi Dia pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat Tuhan bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tersedia. Mari kita memuji Tuhan betapa dalamnya. Kita memuji Tuhan dengan sukacita.
Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu saudara Tuhan. Mari kembali saudara kami Tuhan, kami mengundang saudara untuk boleh beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di tempat ini. Dan juga setiap hari Selasa kita ada doa pagi jam 5 pagi lewat Zoom. Dan juga ada ibadah tengah minggu setiap hari Rabu jam setengah 8 malam. Dan setiap hari Sabtu jam 5 pagi kita ada doa lewat Zoom. Tuhan berkati kita semuanya. Mari sama-sama kita kembali bangkit berdiri. Bapak saudara Tuhan, kita akhiri ibadah kita ini dengan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. ajaib Tuhan. Kebesaran-Mu, oh, Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. Kita berdoa buat setiap jemaat-Mu, teman-teman yang sudah melayani, worship leader, teman-teman musik, Tuhan berkati, dan Rone sebagai soundman dan juga Angel, Tuhan berkati yang baru, Andre, semuanya Tuhan berkati yang setia yang datang ke tempat ini. Tuhan berkati semua jemaat-jemaat-Mu dalam ibadah di tempat ini, baik pun yang ikut ibadah online. Bersyukur Tuhan, kita boleh beribadah, memuliakan Engkau. Apa yang menjadi persoalan pergumulan kami menyerahkan kepada Tuhan. Dan tolonglah Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan tolonglah, supaya kami boleh mendapatkan solusi-solusi yang terbaik daripada-Mu. Dan hari ini ya Tuhan, sudah beribadah memuji Engkau, bangsa negara ini kami serahkan kepada-Mu. Tempat ini, untuk Tiur dan
tim, Tuhan berkati, dan juga owner, Tuhan berkati. Telah menyediakan kepada kami untuk kami boleh beribadah dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Saat ini kami ingin pulang, kami mau terima berkat-Mu. Angkatlah kedua tangan-Mu, kita terima berkat anugerah dari Bapa Surgawi. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Puja nama Tuhan, ibadah kita selesai. Haleluya.